Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi resep mie instan. Ternyata semudah itu bikinnya ya. Jadi kalau mau makan mie instan itu jadi nggak khawatir lagi karena kita buat dengan bahan-bahan alami, tanpa pewarna buatan, tanpa pengawet, tanpa MSG, dan tentunya tanpa bahan-bahan kimia lainnya, jadi lebih aman apalagi dikonsumsi untuk anak-anak. Langsung saja ke proses pembuatan. Untuk yang warna hijau saya gunakan pewarna alaminya, sekalian ada sayurnya juga. Ini teman-teman bisa gunakan sausin seperti saya, atau bisa juga dengan daun bayam ya. Tapi kalau daun bayam itu warnanya jadi tidak terlalu hijau ya. Ini setelah selesai di blender, kita ukur jumlahnya, berat, volumenya, takarannya nanti ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Lalu kita siapkan tepung terigu protein tinggi ditambah lada bubuk, garam, kaldu jamur, ini non MSG ya kaldu jamurnya. Lalu kita tambahkan soda kue sedikit saja agar menyeimbangkan pH-nya ya. Maksudnya ditambahkan soda kue jadi nantinya bisa lebih kenyal, lebih tercampur adonannya, adonan tepung dan adonan cairnya. Nah ini untuk sawinya ditambahkan dengan 1 butir telur. Ini sawinya di blender tadi tidak menggunakan banyak air ya, jadi airnya sedikit saja asal blendernya muter aja ya teman-teman. Biar ini jumlah sawinya itu lebih banyak ya, jadi nanti warnanya itu lebih pekat, lebih hijau. Kalau banyak air jadi nantinya sawi yang digunakan sedikit dan warnanya kurang hijau. Nah ini kita tambahkan sawinya ke adonan tepung dan kita uleni atau kita campur ya sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk-bentuk seperti ini. Nah ini agar lebih mudah saja ya teman-teman, kita gunakan rolling pin dan di alas kerja ya. Kalau di wadah itu sempit ya. Nah ini sebelum dipipihkan kita lumuri dulu dengan tepung tapioka biar tidak saling nempel ya. Nah ini untuk mempermudah, kalau misalnya dengan alat juga ini agar lebih mudah memasukkannya bisa dengan rolling pin, agak dipipihkan saja ya. Nah, seperti ini. Ini kita simpan dulu, lalu kita berpindah untuk adonan yang kedua. Ini sama ya, tepung terigu protein tinggi tambah lada bubuk, tambah garam, kaldu jamur, dan sedikit soda kue ya. Ini aman ya teman-teman, soda kue itu digunakan dan kita gunakan sedikit saja, jadi aman ya untuk dikonsumsi. Atau teman-teman boleh menggunakan airnya itu yang pH-nya basah ya, kalau tidak mau menggunakan soda kue. Ini untuk adonan yang kedua, kita tambahkan air dengan telurnya ya, 1 butir telur kita kocok seperti ini. Karena yang kedua itu tidak menggunakan sayuran ya. Lalu kita tambahkan minyak, dimasukkan ke dalam air dan telurnya. Oh ya, yang tadi sayur juga sepertinya itu ditambah minyak ya teman-teman, tapi tidak terekam video saja. Jadi saya lupa ya menekan tombol videonya. Sebenarnya itu ditambah minyak juga ya, biar hasilnya nanti lebih glowing, lebih mengkilat dan lebih enak juga. Nah ini sama kita campur dan kita uleni seperti ini. Ini yang
satu bagian kita tambahkan bubuk kunyit ya, karena saya akan gunakan 2 warna. Teman-teman juga boleh menggunakan jus kunyit ya, atau kunyit asli gitu, bisa di jus atau ditumbuk di jus untuk airnya tadi, atau di diulek ya itunya, kunyitnya. Nah, yang satu lagi saya akan gunakan pewarna hitamnya dari charcoal ya. Ini aman untuk makanan, sudah teruji lab dan sudah SNI juga, udah aman untuk makanan. Saya belinya di online ya teman-teman. Bahkan ini yang charcoal ini setelah dicek sama saya ya, ini jadi mengandung basa ya, jadi airnya itu nanti lebih basa, jadi lebih kenyal nantinya. Nah, ini yang adonan yang tadi sawi kita pipihkan, bisa menggunakan mesin seperti ini ya, seperti yang saya punya, atau teman-teman boleh juga menggunakan mesin yang untuk sistik itu yang manual ya, di putarnya dengan tangan, atau bahkan teman-teman juga kalau misalnya bikinnya sedikit bisa menggunakan rolling pin, jadi terus saja di rolling gitu ya, di pipihkan sampai pipih seperti ini. Ini udah beberapa kali dimasukkan ke dalam alatnya ya teman-teman. Jadi setiap sebelum masuk alat kita lumuri dengan tepung tapioka. Ini dilumuri karena akan lebih ditipiskan lagi ya teman-teman. Nah, ini begitu juga dengan yang adonan kuning sama hitamnya sama ya. Kita pipihkan, lebih tipiskan, diatur mesin penggilingnya agar bisa lebih tipis. Nah, jadi keluarnya tipis seperti ini, baru nanti kita jadikan atau diganti mesinnya dengan yang adonan mie ya. Nah, ini udah lebih tipis. Ini bisa dilumuri lagi dengan tepung tapioka ya, agar tidak saling menempel dan tidak nempel juga ya ke mesinnya. Yang warna kuning sama hitamnya juga sama ya. Ini setelah ditipiskan, ini biasanya saya buat 4 warna ya, sama yang buah naga, tapi yang buah naga kebetulan tidak saya buat kali ini, tidak ada stok buah naganya di rumah, jadi kita buat 3 warna saja. Tapi sebenarnya karena ini juga dulu saya jualan ini ya, jualan mie instan ini 4 warna ya satu dusnya. Kalau sekarang udah tidak keburu ya jualan karena ada bayi, jadi untuk di rumah saja, stok untuk anak-anak ya biar aman. Nah, ini kalau udah tipis bisa kita langsung yang cetakan mie ya, dipasang mesinnya. Nah, bisa langsung dibentuk mie seperti ini. Kalau misalnya teman-teman manual pakai rolling pin, bisa dipotong-potong dengan gunting atau dengan pisau ya teman-teman. Harusnya saya bikin ya yang tanpa mesin, tapi ini aslinya kalau ada bayi itu waktu itu jadi berasa lebih cepat ya, karena diburu-buru kadang baru bikin setengah adonan udah nangis gitu. Jadi memang bantuan mesin ini sangat membantu sekali ya. Nah, ini udah jadi ketiga warnanya. Ini dari 500 gram tepung terigu menghasilkan 800 gram lebih ya mie-nya, jadi lumayan banyak ya hasil jadinya teman-teman. Dan udah seperti ini aja bisa langsung kita konsumsi jadi mie basah gitu. Ini lebih enak, atau bisa kita frozen food ya, tinggal dimasukkan ke dalam wadah tertutup seperti ini, dan ini tahan beberapa minggu ya kalau di frozen food. Nah, kalau untuk yang mie instan kita
cetak di wadah yang lebih kecil. Ini teman-teman boleh menggunakan wadah plastik seperti ini, ditumpuk, atau bisa kalau bentuknya mau bulat bisa menggunakan wadah bulat, disesuaikan saja ya. Nah, ini bisa kita tumpuk seperti ini dan kita kukus kurang lebih 10 menit ya, sampai agak padat nantinya mie-nya, jadi gampang untuk keluarkan dari wadahnya. Nah, ini udah dikukus kurang lebih 10 menit. Udah bisa dikeluarkan dari wadah, udah tercetak ya, tercetak sendiri tuh seperti ini. Tinggal kita pindahkan ke wadah untuk kita jemur ya teman-teman. Jadi ini manual ya, dikeringkannya dengan cara dijemur. Teman-teman boleh juga mengeringkannya dengan cara di oven, tapi suhu ovennya itu harus benar-benar kecil ya, karena ini bakalan mudah gosong kalau sampai kering ya. Jadi harus benar-benar kecil ovennya, tapi lebih aman sih kalau menurut saya dijemur ya. Nah, ini hasil dijemur, hasil setelah dijemurnya. Kita coba masak. Pas saat proses penjemuran tidak saya video ya teman-teman, kelupaan. Nah, ini dia hasilnya, cantik sekali, warnanya hijau, warna alami ya, padahal ini dari sawinya, tidak sedikit pun menggunakan bahan pewarna, tapi hasilnya jadi cantik sekali. Nah, ini untuk yang hitamnya maaf ya kecampur warna hijau karena air rebusannya tidak saya ganti ya tadi. Jadi yang hitamnya ada hijaunya, ini yang kuning saya ganti air rebusannya. Hasilnya juga sama-sama cantik ya. Ini yang kuning ini yang versi original ya teman-teman. Nah, ini cantik banget ya. Ini bisa diolah sesuai keinginan kita, bisa dijadikan mie rebus atau mie goreng. Nah, ini saya akan buat mie ayam. Kita siapkan untuk pelengkapnya. Ini sawi untuk tambahan mie ayamnya ya. Ini caranya mudah sekali, tinggal kita masukkan minyak bawang ditambah dengan minyak wijen, dan ini ada minyak ayam ya, dari lemak ayam udah disiapkan sebelumnya, lalu kaldu jamur non MSG, dan tinggal kita masukkan saja mie-nya. Bisa ketiga warna seperti ini ya teman-teman. Dan ini saya rasa kebanyakan ya porsinya. Kalau untuk seorang ya, kita angkat lagi aja sedikit saja ya. Yang penting di mangkuk ini ada ketiga warnanya ya, biar lebih cantik. Apalagi kalau ada yang buah naga yang pink, itu akan lebih cantik lagi ya teman-teman. Sayangnya tidak saya buat kali ini. Tinggal kita kasih topping sesuai selera. Ini ayamnya juga sudah saya masak sebelumnya. Kalau saya video semuanya ini tidak akan cukup waktu sebentar ya teman-teman, akan lebih lama, takutnya teman-teman bosan ya. Nah, ini dia hasilnya. Mie-nya enak, kenyal-kenyal, bisa awet berbulan-bulan ya kalau udah dalam kondisi kering ya teman-teman. Lihat tekstur mie-nya menggoda sekali, tidak kalah dengan mie instan pada umumnya, bahkan ini menurut saya lebih enak ya. Selamat mencoba, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.